Salam Kombur Tondi. Semoga saudara-saudari sekalian sehat dan bersukacita, tetap dalam lindungan dan tetap dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fokus pastoral Keuskupan Agung Medan. Dan pada kesempatan ini saya akan kembali membahas arti koinonia dalam sudut pandang eklesiologi. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil kepada persekutuan dalam Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Sakramen-sakramen yang dirayakan oleh gereja atau yang kita rayakan adalah dilihat sebagai tanda di mana Kristus mengkomunikasikan dirinya dan realitas kasih-Nya yang menyelamatkan. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudari, 7 sakramen gereja itu ditetapkan oleh Kristus menjadi media, menjadi sarana perjumpaan dengan Yesus. Sakramen apapun yang kita rayakan adalah sarana bagi Kristus untuk berjumpa dengan kita. Misalnya, melalui sakramen pembaptisan, walaupun seorang bayi belum bisa berpikir, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik, itu sudah menjadi sarana bagi Kristus untuk menyelamatkan atau untuk memberi penebusan bagi bayi yang dibaptis tersebut. Dengan kata lain, sakramen baptis adalah menjadikan kita ciptaan baru dan dipanggil untuk bersekutu, berkoinonia dengan Kristus. Demikianlah juga setiap sakramen adalah sarana persekutuan, sarana koinonia dengan Kristus. Dan terutama sakramen Ekaristi. Nah, sebab dalam sakramen Ekaristi ini kita dapat melihat Kristus secara mistik. Kita melihat Kristus dan bahkan menyantap Kristus dalam rupa roti dan anggur. Rupanya adalah roti dan anggur, tapi isinya adalah tubuh dan darah Kristus. Dalam Ekaristi, kita diangkat kepada persekutuan dengan Kristus. Kita telah bersekutu, berkoinonia, karena kita menerima, menyantap tubuh dan darahnya. Saudara-saudari sekalian, persekutuan umat beriman pertama-tama dibangun dan dibina di kalangan internal gereja sendiri. Persekutuan internal dibangun melalui partisipasi aktif semua umat beriman dalam berbagai kegiatan gerejawi. Jadi kalau tidak ada partisipasi, berarti tidak akan terjadi koinonia persekutuan. Kalau tidak ada partisipasi, maka masing-masing anggota gereja ambil jalan sendiri. Tidak ada perkumpulan, tidak ada persatuan, tidak ada aksi. Nah, jadi persekutuan itu akan terjadi dalam berbagai kegiatan, baik dalam pembinaan iman maupun dalam peningkatan kualitas hidup rohani secara bersama. Misalnya dalam doa, dalam Ekaristi, dan lain-lain. Maupun dalam berbagai aksi konkret yang dilakukan oleh anggota gereja. Dalam pelayanan sosial karitatif misalnya. Saudara-saudari, jadi persekutuan atau koinonia memantapkan rasa persatuan dalam melayani jemaat dan semua orang. Gereja sebagai persekutuan umat Allah dipanggil dan diutus kepada semua orang. Jadi, memang secara internal persekutuan sesama anggota gereja, tapi pada akhirnya juga untuk bersekutu,
berkoinonia dengan semua orang. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wartakanlah Injil ke seluruh dunia. Nah, karena itu saudara-saudara, gereja itu menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Dan inilah ciri khas universal gereja Katolik. Gereja yang berciri khas di mana kehadirannya, keberadaannya ditujukan kepada semua orang dan disebarluaskan ke seluruh dunia supaya manusia berada dalam kesatuan dengan Yesus Kristus, yaitu keselamatan oleh karya dan kurban Yesus Kristus. Yesus Kristus selama hidupnya, dia berkarya mewartakan sabda Tuhan dengan berkhotbah, dengan mengajar, mengunjungi orang yang sakit, dan juga menghidupkan orang yang mati. Tapi pada puncak hidupnya ialah dia mengorbankan dirinya. Dan dia adalah korban itu sendiri, anak domba Allah. Saudara-saudari, maka dengan demikian, persekutuan tersebut berarti membangun relasi atau hubungan yang mendalam antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Sekali lagi, persekutuan itu akhirnya untuk membangun hubungan, membangun relasi yang mendalam antara Allah dengan semua manusia melalui Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Umat Allah diutus ke seluruh dunia untuk mewartakan keselamatan bagi semua orang yang ada di dunia. Jadi akhirnya koinonia itu, persekutuan itu tidak hanya membangkitkan keselamatan dalam dirinya, tapi membangkitkan keselamatan bagi dunia. Dan pada akhirnya persekutuan itu sendiri tertuju pada persekutuan yang sempurna, yang paripurna dalam kerajaan surga, yakni kerajaan yang masih dinantikan. Seperti dikatakan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi memang tidak perlu kita menunggu sampai kemah kita dicabut atau dibongkar dari dunia ini, baru kita akan menemukan kerajaan Allah. Di sini dan sekarang ini kita sudah menemukan kerajaan Allah. Bila kita berkoinonia, bersekutu dengan Allah, di mana puncaknya ialah dalam hubungan, dan karena Yesus Kristus adalah kepala kita atau kepala gereja. Maka Allah lah yang menghendaki agar semua orang berada dalam persekutuan dengannya. Allah yang menghendaki agar semua orang berada dalam persekutuan dengannya. Saudara-saudari sekalian, semoga penjelasan ini membangkitkan harapan kita, keinginan kita untuk bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan sesama manusia dan dengan dunia. Horas Komburtondi. Shalom.